Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai persaingan pasar tidak sempurna. Sebelum kita memasuki isi dari presentasi kami, awali dengan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Elvaina Simarmata dan rekan saya. Nama saya Budiani Saragih. Perkenalkan, nama saya Ebrina Fania Putri. Terima kasih atas dari perkenalannya. Sekarang kita akan memasuki isi dari pengertian. Pengertian dari pasar persaingan tidak sempurna maksudnya adalah di mana adanya struktur pasar persaingannya tidak sempurna terjadi ketika penjualan atau pembeli memiliki pengaruh besar dalam harga sehingga mekanisme pasar tidak bekerja secara optimal. Yang dimana maksudnya dari persaingan pasar tidak sempurna, jika harga yang tidak menentu, maka mekanisme penjualan barang terhadap pasar tidak akan berjalan, tidak akan mendapatkan nilai tinggi pada pasar tersebut, sehingga pasar ini disebut dengan tidak sempurna. Selanjutnya teman kami akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar tidak sempurna. Baik, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli, yaitu satu penjual menguasai pasar. Yang kedua, pasar oligopoli, beberapa produsen menguasai sebagian pasar. Yang ketiga, monopolistik, banyaknya penjual dengan produk yang berbeda-beda. Yang keempat, pasar monoposin, hanya ada satu pembeli yang dominan. Selanjutnya teman saya akan membahas tentang perbandingan pasar sempurna dan dengan pasar tidak sempurna. Baik, saya akan melanjutkan perbandingan pasar sempurna dengan tidak sempurna. Yang pertama, pasar sempurna. Pada pasar sempurna ada beberapa aspek. Yang pertama, jumlah pelaku pasar banyak. Yang kedua, informasi pasar transparan homogen. Yang ketiga, penentuan harga, mekanis pasar produk. Yang kedua, pasar tidak sempurna. Ada beberapa aspek pada dasar tidak sempurna. Yang pertama, jumlah pelaku pada pasar terbatas. Yang kedua, informasi pasar tidak transparan. Yang ketiga, produk beragam. Yang keempat, penentuan harga ditentukan pelaku pasar. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu dampak pasar tidak sempurna. Dampak pasar tidak sempurna ada dua aspek. Yang pertama, dampak positif atau dampak baik pada persaingan pasar tidak sempurna, yaitu adanya perusahaan besar dapat berinovasi. Maksudnya di mana perusahaan tersebut adanya ide yang muncul sehingga berinovasi bertambah pada produk yang akan dijual. Nah, yang kedua pada dampak positifnya adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu adalah adanya tercipta produk yang beragam atau berbagai jenis produk. Yang kedua adalah dampak negatif dari persaingan pasar tidak sempurna. Maksudnya di sini adanya harga produk cenderung tinggi, di mana pada penjualan produk pada pasar tersebut cenderung tinggi atau tiba-tiba tinggi. Mereka belum mengetahui bagaimana aspek yang akan didapatkan nanti. Nah, yang terakhir adalah kompetisi menjadi tidak adil. Kompetisi ini maksudnya adalah persaingan dari pasar sempurna dan juga pasar tidak sempurna yang tidak adil. Selanjutnya teman kami akan melanjutkan yaitu tentang contoh-contoh dari pasar tidak sempurna. Baik, saya akan membahas tentang contoh pasar tidak sempurna. Yang pertama, monopoli, PT atau Pertamina. Yang kedua, oligopoli, industri otomotif. Yang ketiga, monopolistik, restoran cepat saji. Yang keempat, pasar monoposin, pemerintah sebagai penghasil tambang. Baik, teman saya akan membahas tentang kesimpulan. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulannya. Persaingan pasar tidak sempurna mencerminkan ketidakseimbangannya pada kekuatan pasar. Meski memberikan ketentuan berbagai perusahaan besar, struktur ini memerlukan regulasi untuk menjaga kepentingan konsumen. Penting bagi pemerintah untuk mendorong.